Halo bro, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan merecap sebuah film yang berjudul Next. Next adalah film fiksi ilmiah Amerika yang dirilis pada tanggal 27 April tahun 2007 yang berdasarkan dari cerita pendek The Golden Man, karya Philip K. Dick. Film yang disutradarai oleh Lee Tamahori ini dibintangi oleh beberapa artis terkenal seperti Nicolas Cage, Julianne Moore, dan Jessica Biel. Film ini menceritakan tentang Chris Johnson, seorang pesulap amatiran. Chris memiliki kemampuan prekognisi, di mana dia bisa melihat kejadian di masa depan walau hanya sebentar saja. Namun kemampuannya ini justru membuat Chris menjadi target teroris. Selain itu, FBI pun mengincarnya untuk melawan para teroris tersebut. Sebelum lanjut, kami mau mengingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi kami menganggap kalau kalian semua sudah dewasa dan memahami. Tapi sebelum lanjut, bantu kami dengan subscribe, like, dan komen ya. Oke, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan sosok Chris Johnson yang sedang melakukan pertunjukan sulap. Ya, Chris merupakan seorang pesulap amatir di bilangan kota Las Vegas. Setelah melakukan perform sulap, dia memutuskan untuk berjudi ke salah satu kasino demi mendapatkan uang tambahan. Bisa dipastikan kalau Chris selalu hoki. Chris memiliki kemampuan untuk melihat masa depannya sendiri selama 2 menit ke depan. Kali ini aksinya terendus oleh pihak keamanan kasino. Dia pun mulai kabur dan mengecoh para petugas satpam dengan kemampuan prekognisinya. Alhasil, Chris pun berhasil keluar kasino dan membuat semua petugas satpam kebingungan. Nampaknya pihak satpam telah menelpon polisi karena Chris ketahuan mencuri sebuah mobil sedan. Dalam waktu singkat, 4 mobil polisi pun langsung mengejar Chris. Chris pun melihat masa depannya, di mana dia akan tertabrak kereta jika laju kendaraannya hanya 80 km per jam. Untuk itulah dia langsung mengejut gasnya hingga 120 km per jam, hingga berhasil melewati kereta sekaligus kabur dari kejaran para polisi. Scene pun berpindah pada seorang agen FBI yang bernama Kelly Ferris. Dia melihat aksi Chris dari CCTV kasino dan meyakini kalau Chris memiliki kemampuan khusus. Namun bosnya tidak peduli dan lebih khawatir pada bom nuklir berkekuatan 10 kiloton yang dicuri dari Rusia sekitar 5 minggu yang lalu. Kelly dan timnya pun terus bekerja dan melakukan penyelidikan pada Chris. Sesaat kemudian, polisi Las Vegas pun telah mendapatkan sinyal keberadaan Chris dari GPS mobil curiannya. Kelly pun langsung beranjak pergi dan menemui Chris di persembunyiannya. Dengan jujur, dia juga membongkar kemampuan unik Chris dan ingin meminta bantuannya untuk melawan teroris yang akan meledakkan Amerika dengan bom nuklir. Sayangnya Chris masih bersikukuh kalau Kelly salah paham. Kelly pun mengancam akan menjebloskan Chris ke penjara jika dia tidak mau bekerja sama. Saat itulah petugas gabungan polisi dan FBI masuk untuk menangkap Chris. Dan itulah pandangan masa depan yang dilihat Chris selama 2 menit. Dia pun langsung kabur untuk menghindari pertemuannya dengan Kelly. Pada keesokan harinya, Chris nongkrong di restoran dan menunggu kedatangan seorang wanita yang sangat menarik perhatiannya. Wanita tersebut pun benar-benar datang, dan Chris nampak jatuh hati padanya. Dia pun melakukan berbagai pendekatan pada wanita tersebut, namun PDKT-nya selalu saja gagal. Tanpa diduga, mantan pacar wanita tersebut datang dan sedikit membuat kegaduhan. Chris pun kembali melakukan intervensi, dan berhasil mengambil langkah terbaik untuk mendekati pujaan hatinya. Disinilah diketahui kalau wanita tersebut adalah Liz Cooper. Liz adalah wanita yang ramah, dan karena keramahannya tersebut, dia dikibuli oleh Chris hingga dapat tumpangan gratis menuju Flagstaff, Arizona. Di sebuah dermaga, para teroris nampak sibuk mempersiapkan senjata nuklir. Mereka juga mulai waspada kalau nantinya Chris akan merusak rencana mereka yang telah disiapkan selama 2 tahun. Para teroris pun memutuskan untuk membunuh Chris secepatnya. Di saat yang sama, Chris dan Liz sampai di sebuah desa. Liz sudah biasa datang ke tempat ini untuk mengajar anak-anak. Dia juga nampak kagum dengan teknik sulap Chris yang ditunjukkan pada salah seorang bocah. Keduanya pun terus melanjutkan perjalanan hingga malam menjelang. Sayangnya perjalanan mereka harus terhenti karena jalan sedang diperbaiki. Mereka pun memutuskan untuk tidur dan beristirahat di sebuah motel. Sementara itu, FBI mendapatkan kode merah, tepatnya ancaman nuklir di wilayah Los Angeles hingga San Diego. Kelly pun meminta pada bosnya untuk diberikan akses penuh dan merekrut Chris Johnson untuk mengatasi krisis ini.
Setelah mendapatkan persetujuan dari bos, Kelly dan pasukannya pun langsung meluncur untuk menjemput Chris. Bersamaan dengan itu, para teroris juga mulai bergerak dan mengikuti pergerakan FBI yang diharapkan bisa membawa mereka menemukan Chris. Chris dan Liz masih berada di kamar motel, sementara di luar ruangan, Kelly dan pasukannya mengawasi pergerakan mereka. Ketika Liz pergi keluar, Kelly langsung memasukkannya ke dalam mobil. Disinilah Kelly menjelaskan pada Liz kalau Chris adalah seorang psikopat yang memanfaatkannya untuk kabur dari Las Vegas. Hal ini pun sontak membuat Liz terkejut dan bingung. Kelly dan rekannya pun meminta Liz untuk memberikan obat tidur dalam minuman Chris, agar mereka bisa menangkap Chris dengan mudah. Sekembalinya di kamar motel, Liz pun mulai melakukan permintaan FBI, yaitu menaruh obat tidur di dalam minuman Chris. Namun saat Chris hendak meminum minuman tersebut, Liz langsung menghentikannya. Dia berubah pikiran dan menceritakan pertemuannya dengan FBI. Saat itulah Chris mengungkapkan semuanya pada Liz tentang fakta yang sebenarnya terjadi, termasuk kelebihannya yang bisa melihat masa depan walau hanya 2 menit saja. Namun saat membayangkan Liz, pandangan Chris bisa lebih jauh dan spesifik. Setelah mengatur strategi pelarian, Chris pun langsung kabur menyusuri jurang. Di sisi lain, seorang teroris mulai menembak Chris dengan senjata laras panjangnya. Untungnya Chris masih selamat berkat kemampuan prekognisinya. Chris pun bertemu dengan Kelly, dan dia memutuskan untuk menyelamatkan Kelly dari reruntuhan kayu besar yang sebenarnya bisa membunuhnya. Sayangnya di waktu yang sama, Liz telah ditangkap oleh teroris. Chris pun diinterogasi di dalam ruangan tertutup, dan Kelly memaksanya melihat siaran TV untuk menemukan lokasi bom nuklir berada. Alih-alih menemukan bom, Chris malah menemukan fakta kalau Liz tengah disandra dan akhirnya harus terbunuh karena bom di tubuhnya meledak. Chris pun sangat menyesal telah melibatkan Liz, dan dia akan menuruti apapun kemauan Kelly apabila dia dilepaskan. Saat akan dijebloskan ke dalam penjara, lagi-lagi Chris berhasil kabur dengan mudah dan meloloskan diri dari kepungan pasukan FBI. Dia keluar gedung dan terus berlari, walau dikejar oleh puluhan pasukan FBI. Pelariannya pun berakhir di atap sebuah gedung, di mana di tempat tersebut Liz akan terbunuh dalam 2 jam lagi. Di saat itulah, Chris dan Kelly mulai bekerja sama. Chris pun mulai berjalan ke tengah atap bangunan, dan dia langsung ditembak mati oleh seorang sniper. Sesaat kemudian, sniper tersebut langsung diberondong habis oleh 2 agen FBI yang menumpangi helikopter. Chris pun kembali bangkit dan mulai menerawang jauh untuk menemukan kendaraan yang membawa Liz ke atap bangunan. Setelah memahami situasi dan kondisi yang akan terjadi ke depan, Chris dan tim FBI mulai mengatur strategi untuk menyelamatkan Liz. Tim FBI pun mulai bergerak, bersamaan dengan tim teroris yang juga mulai menjalankan aksinya. Saat itulah kendaraan yang membawa Liz langsung dihadang oleh beberapa van FBI. Baku tembak pun tidak terhindarkan baik di darat dan di udara. Dengan kawalan dari pasukan FBI, Chris maju dan membeberkan lokasi persembunyian musuh. Liz pun langsung menyelamatkan diri ke dalam gedung. Sayangnya dia kembali tertangkap oleh musuh. Liz pun digunakan sebagai sandera, dan para teroris mulai kabur memasuki sebuah kapal besar. Chris dan FBI terus mengejar para teroris hingga memasuki bunker kapal. Dia juga berhasil mendeteksi beberapa jebakan bom yang bisa mengurangi jatuhnya korban jiwa. Selain itu, Chris menemukan lokasi tersembunyi sniper yang seharusnya bisa membunuhnya. Chris pun menemukan teroris terakhir yang menyandera Liz di dekat ruang mesin. Dia lantas memojokkan teroris tersebut dan membuatnya melepaskan semua tembakan ke arahnya. Alhasil, teroris tersebut kehabisan peluru dan tewas ditembak mati Kelly. Setelah menyelamatkan Liz, pihak FBI tidak bisa bersantai karena bom nuklir telah dipindahkan dari kapal ini. Kelly pun menunjukkan sebuah peta digital, di mana kemungkinan bom akan meledak di peta lokasi tersebut. Setelah melihat lebih dalam, ternyata Chris telah melakukan kesalahan fatal. Saat itulah bom nuklir nampak meledak hebat dan menewaskan semua orang di dekatnya, termasuk Chris dan yang lainnya. Scene pun kembali di motel, di mana saat itu Chris tengah beristirahat bersama Liz. Disinilah diketahui kalau kemampuan prekognisi Chris telah berkembang dan melompat sangat jauh ke masa depan. Dia pun langsung menghubungi Kelly dan siap bekerja sama dengan syarat tidak melibatkan Liz. Sesaat kemudian, Kelly menjemput Chris dengan mobilnya. Mereka berdua pun sudah sangat siap untuk menghentikan segala ancaman yang mengincar banyak nyawa tidak berdosa di masa depan.